Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama, dan pada kesempatan ini insya Allah kita sampai kepada materi tarikh Islam yang bertemakan Islam di Nusantara, awal keberadaan dan perkembangannya. Ulangi, Islam di Nusantara, awal keberadaan dan perkembangannya. Baiklah anak sekalian, kita perhatikan pada tayangan ini ada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini surat Al-Anbiya 107. Apa kaitannya ayat ini dengan tema di atas? Tepat sekali, kaitan ayat ini dengan tema di atas adalah salah satu di antaranya adalah bagaimana caranya agar Islam ini bukan hanya milik umat Islam di Arab Saudi sana, di mana Islam diturunkan, tetapi bagaimana agar Islam ini menjadi berkah untuk semua umat manusia di dunia. Karena Allah janjikan dalam ayat di atas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu adalah bukan hanya untuk satu umat saja, satu golongan saja, tetapi untuk seluruh umat. Kalau ada pertanyaan, apa kaitan surat Al-Anbiya dengan tersebarnya Islam di Nusantara? Kalau ada pertanyaan, apa kaitannya surat Al-Anbiya ini dengan tersebarnya Islam di Nusantara? Betul sekali. Jadi atas dasar ayat inilah para penyebar Islam mempunyai tanggung jawab untuk berbagi berkah bagi umat Islam, bagi umat manusia yang lainnya yang ada di seluruh dunia. Dan barangkali atas dasar ayat ini pula lah para penyebar Islam diantaranya sampai ke Indonesia. Baik, kita teruskan. Selain surat di atas, bagaimana Islam ini bisa tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia? Betul sekali. Hadis ini, hadis Rasulullah SAW juga menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi para penyebar Islam atau bagi kita khususnya umat Islam, dan lebih khusus lagi orang-orang yang mau berjuang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kita lihat hadisnya. Sudah dilihat bersama? Baik. Apa kata hadis di atas? Iya, Nabi bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang berasal daripadaku, walau hanya satu ayat. Nah, atas dasar ayat atau firman Allah dalam surat Anbiya di atas, dan atas dasar sabda Rasulullah di atas, inilah yang menjadi nafas, yang menjadi semangat, yang menjadi jiwa, yang menjadi motivasi bagi seluruh kita umat Islam. Dimanapun kita berada, maka disitulah kita sebarkan ajaran agama Islam. Dan kita sebarkan pula ke teman-teman, ke orang-orang, ke umat-umat yang lainnya, bila perlu sampai ke ujung dunia. Jadi kalau Bapak bertanya, apa kaitan surat Anbiya di atas dan hadis ini dengan tersebarnya Islam di seluruh dunia? Maka ayat di atas dan hadis di atas menjadi dasar hukum bagi kita untuk menyebarkan Islam
dasar hukum bagi bahwa kita umat Islam punya kewajiban untuk menyebarkan Islam keluar diri kita, keluar daerah kita, sampai bahkan ke ujung dunia. Dan itu pula lah yang menjadi alasan bagaimana para penyebar Islam jauh-jauh dari Arab datang ke Indonesia, yang barangkali saja dalam perjalanannya mereka menghadapi tantangan yang mungkin bisa merenggut nyawa. Selain harta juga mungkin bisa merenggut nyawa. Belum lagi ketika datang ke suatu daerah, mungkin mereka mendapatkan pertentangan atau perlawanan. Tapi alhamdulillah Islam sudah sampai ke Indonesia. Ada sedikit pertanyaan anak-anak. Dulu Indonesia namanya kan bukan Indonesia. Lalu apa namanya? Sebagian ahli mengatakan namanya adalah Hindia, Kepulauan Hindia. Selanjutnya, bagaimana awal kedatangan Islam di bumi Nusantara? Kemudian para mubalik, mujahidin atau syuhada dan kekuatan pemerintah asal pembawa Islam ke Indonesia itu bagaimana keadaannya? Nah, awal kedatangan Islam di bumi Nusantara itu seringkali digeneralisasi dengan karena mereka adalah orang-orang yang hendak berdagang ke seluruh dunia, salah satu di antaranya ke Indonesia. Dan pada masa berdagang tersebut mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian para mubalik dan seterusnya yang menyebarkan Islam ke Indonesia otomatis bukan orang Indonesia asli, tetapi jelas berasal dari pusat-pusat penyebaran Islam di dunia, yang di dalam sejarah dikenal dengan teori Gujarat, teori India, teori Persia, teori Cina, ya, dan juga teori konversi dari keempat teori tersebut. Bagaimana Islam bisa sampai ke Nusantara? Tadi disebutkan di atas, pada umumnya para sejarah mengatakan Islam sampai ke Indonesia itu adalah dibawa oleh para pelaut, ya. Para pelaut ulung dari negara-negara Islam yang saat itu seperti Mesir, Turki Utsmani, atau juga kerajaan Hulagukan atau kerajaan Mongol. Jadi kalau ditanya bagaimana Islam bisa sampai ke Nusantara, secara proses mereka dibawa oleh para pedagang ke bumi Nusantara, kemudian secara kekuatan pemerintahan mereka pasti berasal dari negara-negara yang memiliki kekuatan politik di pemerintahan yang kuat dan juga kekuatan armada yang kuat, sehingga mereka bisa langsung menuju ke bumi Nusantara ini. Baik, anak-anak sekalian, kita perhatikan. Jadi bagaimana mereka bisa datang ke Nusantara? Karena didukung oleh kekuatan negara, pemerintahan yang kuat saat itu. Kedua, karena mereka punya kekuatan lain seperti kekuatan maritim, dalam arti menguasai pelayaran maritim saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena mereka mampu mempelajari kondisi asli di wilayah Nusantara saat itu, sehingga penyebaran Islam ke wilayah Nusantara dilaksanakan secara persuasif, secara aman, secara damai, tanpa ada kekerasan sedikit pun. Nah, selain itu pula, Islam yang diajarkan ke Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memang saat itu sangat kontras sekali dengan ajaran
yang saat itu mempengaruhi Nusantara, di mana ajaran saat itu adalah ajaran Hindu-Buddha yang nyata sekali di sana ada perbedaan atau ada pengkastaan, ada pengkelas-kelasan masyarakat pada saat itu. Sementara di Islam tidak ada yang namanya kasta di antara manusia. Bahkan seluruh manusia dipandang sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi ketakwaannya. Kemudian Islam yang disampaikan ke Indonesia adalah Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, tanpa ada paksaan, tetapi sangat sesuai sekali dengan kultur bangsa Indonesia saat itu yang ramah. Baik, itulah anak-anak sekalian, kajian awal kita dalam membahas mengenai awal keberadaan Islam di Nusantara dan bagaimana penyebaran Islam di Nusantara. Kalaupun boleh Bapak tambahkan, ajaran Islam itu sangat manusiawi dan sangat mudah untuk diterima, juga sangat mudah untuk dipahami. Itu saja anak-anak sekalian, pertemuan awal kita dalam kajian Islam di Nusantara. Silahkan Anda rangkum semua ini dan Anda susun pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan Islam di Nusantara di masa-masa awal. Baik, kita tutup saja pertemuan ini dengan bersama-sama berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila hidayah wa taufik wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.